Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk datang di hadapan hadirat Tuhan. Kita mau menaikkan setiap pujian penyembahan kita kepada Dia. Dialah Allah yang layak kita puji dan layak kita sembah. Hari kita mau memberikan waktu kita untuk kita mau menyembah Tuhan. Kita mau angkat pujian penyembahan kita. Bukan dengan kekuatanku kita dapat jalani hidup. Amin Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Ya Yesus, Kaulah yang setia, Kaulah yang ajaib, kami tinggikan nama harapan kami, Glory. Ya keselamatan Yesus, kami. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Jehovah Rafa, haleluya. Jehovah Nissi, panji keselamatan kami. Glory. Ya Yesus, Engkau Allah yang kami sembah. Meletakkan diri di hadapan Ya Allah yang maha Yesus, kuasa, maha Glory. besar. Haleluya. Kekuatan kami. Ya Yesus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita angkat
Engkaulah kekuatanku, amin Yesus. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku takkan goyah, aku takkan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Glory, Sukacita kami ya di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau layakan kami. Ampuni kami Tuhan. Glory, kami bersyukur Tuhan. Glory, haleluya, ya Yesus. Glory, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, glory, haleluya. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita mau angkat pujian penyembahan ini. Kita mau sama-sama katakan, betapa hatiku, hatiku, haleluya, berterima kasih. Kau mengasihiku, Kau memilikiku.
segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, akan hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kau begitu baik dalam setiap hidup kami, kuasa-Mu begitu nyata dalam setiap hidup kami Tuhan. Engkau selalu menjamah setiap kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang begitu besar, Allah yang begitu sungguh luar biasa dalam setiap hidup kami. Sepanjang malam Tuhan boleh menyertai setiap hidup kami Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat, kuat semua karena berkat pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sungguh nyata dalam setiap hidup kami. Kami boleh merasakan setiap kasih karunia-Mu dalam setiap hidup kami. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan selain kami menaikkan setiap pujian penyembahan kami kepada Engkau ya Bapa. Untuk itu Tuhan, biarlah Tuhan boleh sucikan, kuduskan setiap hati dan pikiran kami. Kami boleh terus layak di hadapan Engkau ya Bapa. Layakkan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk menaikkan setiap penyembahan kami kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tidak pernah berhenti-hentinya Tuhan untuk terus berdoa buat pelayanan Tuhan di tempat ini. Berdoa untuk GPDI Philadelphia Ambulu yang ada Tuhan. Kami terus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pelayanan Tuhan di tempat ini boleh terus semakin dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Melalui tempat ini Tuhan, kami yakin dan percaya biarlah banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa baru yang boleh terus datang ke tempat ini Tuhan, untuk kami sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada, umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini. Berkati mereka dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap usaha mereka Tuhan, yang turut campur tangan dalam setiap pergumulan yang mereka boleh hadapi. Engkau yang memampukan setiap jemaat-jemaat Tuhan untuk boleh melewati setiap permasalahan pergumulan yang mereka boleh hadapi. Engkau yang memampukan setiap mereka Tuhan, yang boleh turut campur tangan sehingga damai sukacita daripada Engkau boleh menjadi bagian dari setiap jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau boleh terus memberikan kesetiaan kepada setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Boleh terus memiliki hati yang rindu untuk boleh terus melayani Engkau lebih lagi ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus Kristus.
Berdoa terus Tuhan untuk setiap pelayanan di tempat ini, bahkan berdoa untuk setiap pelayan altar yang ada Tuhan. Kami mau melayani Engkau lebih sungguh-sungguh lagi, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kau pakai kami setiap para hamba-hambamu Tuhan untuk boleh terus melayani Engkau ya Bapa. Layakkan setiap hati kami Tuhan. Kami boleh layak di hadapan Engkau. Terpujilah namamu Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, sebelum kami melangkah ke hari yang baru, kami rindu Tuhan untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu boleh terus kami memiliki iman yang percaya penuh kepada Engkau ya Bapa. Urapi hamba-Mu, Engkau pakai bibir lidah hamba-Mu Tuhan untuk boleh menyampaikan setiap isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Boleh sama-sama kita kembali dalam kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan pagi yang indah ini, sekali lagi saya ingatkan buat Bapak Saudara yang mungkin baru bergabung dengan kami, sebelum kita baca dari Matius sampai Kejadian sampai Wahyu, kita mulai dari Amsal dan kita akan baca ayat demi ayat di dalam satu perikop, dan mungkin ada beberapa pasal-pasal yang saya bagi menjadi dua karena terlalu panjang Saudara, supaya kita memahami demi detail dan kita membaca dengan seksama. Ya, kalau kemarin kita sudah sampai di Amsal yang ke-13 ayat yang ke-12 Saudara, kita akan mulai kembali di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-25 ya. Bapak Saudara bisa menyimak di rumah masing-masing, di Alkitab masing-masing, dan saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat mencelakakan mereka. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tapi siapa mengindahkan teguran ia dihormati. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati, menghindarkan kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Orang baik meninggalkan warisan kepada anak-anak cucunya, tapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Huma orang miskin menghasilkan banyak makanan, tetapi ada yang lenyap karena tidak ada keadilan. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Orang benar makan sekenyang-kenyangnya, tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. Kita lihat ayat demi ayat Bapak Saudara. Sangat penting dalam kita memahami ayat demi ayat, supaya kita memahami amsal-amsal, kumpulan amsal-amsal Salomo, supaya kita hidup berhikmat Bapak Saudara. Yang pertama di ayat 13 dikatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat pada perintah akan menerima balasan. Firman Tuhan ya, itu selalu ada ganjaran. Ganjaran tidak selalu yang buruk, tetapi bisa yang baik ketika kita melakukan perintah. Tapi ganjaran yang buruk kita ketika kita melanggar larangan Bapak Saudara. Sehingga dengar-dengaran, jangan remehkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jangan remehkan doa pagi, cuma baca ayat saja, cuma berapa ayat. Ini bisa menguatkan. Kita akan menerima akibat atau menerima hasil dari apa yang kita dengarkan dan kita lakukan. Ketika kita meremehkan firman, hati-hati Bapak, ada akibat yang kita dapat. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang telat sadar ya, bahwa firman itu sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Jangan sampai telat sadar Bapak Saudara. Apalagi telatnya setelah kematian. Wah, kacau sekali Bapak Saudara.
tapi biarlah firman Tuhan menghidupi kita menjadi pribadi yang berjalan bersama Tuhan. Ya, taat pada perintah akan menerima imbalannya, saudara. Ayat yang ke-14, ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat mencelakakan mereka. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Ya, utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Bicara tentang orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, itu tidak sembarangan, selalu bertindak dengan hati-hati. Kalau dikatakan di ayat yang 14, ya, dia menghasilkan adalah kebijakan itu menghasilkan adalah sumber kehidupan, ya, mendatangkan karunia, bertindak dengan pengetahuan, artinya hati-hati, ya, sebelum melakukan sesuatu bukan coba-coba, saudara, tapi sudah cek and recheck sebelumnya. Itu orang bijaksana yang selalu hati-hati. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Tidak hanya butuh hikmat, kebijaksanaan yang kita punya, tapi kesetiaan ini yang mendatangkan kesembuhan, Bapak Saudara. Bapak Saudara, ada yang sakit, ada yang letih, lesu, lemah, ya, tidak berdaya, Bapak Saudara. Biarlah jadi orang-orang yang setia dalam Tuhan. Jangan kalau waktu sakit datang kepada Tuhan. Jangan waktu ketika punya masalah datang kepada Tuhan. Berlaku setialah kepada Dia Sang Pencipta di dalam segala kondisi kehidupan kita. Berlaku setialah kepada istri, Bapak Saudara, suami, Bapak Saudara. Ya, hati-hati, kesetiaan adalah harga mati. Ya, kebaikan banyak, orang baik banyak. Amsal lain ayat katakan orang baik banyak, tetapi yang setia siapa yang menemukannya? Sudah jarang, sehingga berlakulah setia. Lihat 18, kemiskinan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa yang mengindahkan teguran ia dihormati. Bicara tentang keinginan terus, Bapak Saudara, di ayat 9, ya, keinginan. Tetapi yang sangat penting di ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebat menjadi malang. Ya, pergaulan, Bapak Saudara, menentukan siapa Bapak Saudara hari ini. Ketika Bapak Saudara hanya memiliki circle atau hubungan dengan orang-orang yang yang rusak secara moral, pikiran, secara pemahaman, Bapak Saudara, lambat laun Bapak Saudara akan menjadi orang yang sama dengan mereka, bahkan menjadi malang. Tetapi Bapak Saudara ketika bergaul dengan orang yang bijaksana, yang hidup berkenan kepada Tuhan, sesama berkomunitas dalam orang-orang yang setia melayani Tuhan, orang-orang yang berhikmat ketika melakukan perencanaan dan lain sebagainya, Anda akan menjadi sama dengan mereka. Ya, bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi ketika bergaul dengan orang bebal menjadi malang, Bapak Saudara, dikatakan yang benar firman Tuhan. Bahkan orang berdosa dikejar oleh petaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Dosa, sekali lagi, kalau kemarin saya juga sudah jelaskan tentang dosa, bahwa dosa selalu ada konsekuensi di dalam keberdosaan, Bapak Saudara. Tetapi dan itu adalah malapetaka yang buruk. Bapak Saudara boleh cek, ya, dosa-dosa di dalam firman Tuhan yang dilarang Tuhan itu, ya. Cek secara biologi, secara mental, Bapak Saudara, mendatangkan, ya, hal yang buruk dalam kesehatan jasmani, rohani, Bapak Saudara. Bahkan mental, Bapak Saudara, bisa menjadi pertaruhan di sana. Sehingga jangan sekali-kali kita meremehkan dosa, Bapak Saudara. Ya, tapi biarlah kita hidup orang benar, menjadi orang benar, karena membalas orang benar saja dengan kebahagiaan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Ini bukan saya yang katakan, karena saya belum tua, ya, belum punya warisan mungkin, dan saya belum punya anak cucu. Tapi ini adalah kumpulan Amsal Salomo, orang bijak yang paling bijak sejagat raya dan sepanjang zaman, Bapak Saudara. Dia katakan orang yang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ya, saya bersyukur juga punya ayah yang almarhum, ya, yang sangat baik meninggalkan banyak sekali warisan bagi saya. Nilai-nilai hidup,
warisan kehidupan itu lebih penting dari semuanya, saudara. Warisan menjalani hidup ini. Ya juga ada warisan-warisan secara material, saudara. Tapi itu membuktikan bahwa Bapak Gembala ya almarhum juga adalah orang yang baik. Tetapi saudara, kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Orang-orang berdosa kekayaannya disimpan buat orang benar. Ya, secara rohani seperti itu. Orang miskin menghasilkan banyak makanan, tapi ada yang lenyap karena tidak ada keadilan. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Saudara, kalau bapak saudara sayang terhadap anak, saudara ditegur. Saya kadang heran ya, saudara, di dalam gereja anak begitu jalan rame lari-lari sana sini, orang tuanya diam saja, nggak menegur, nggak diajari, nggak dibawa keluar. Ya ada anak-anak yang nggak berterima kasih, ya bapaknya biasa-biasa aja, nggak ngajarin sopan santun, nggak mengajarin hal-hal yang baik. Itu bukan tanda kasih, saya boleh katakan. Tetapi orang yang mengasihi anaknya, dia menghajar dia pada waktunya, ya. Sehingga Bapak saudara, mengasihi itu bukan tidak peduli, mengasihi itu bukan masa bodoh, mengasihi itu bukan didiamkan. Mengasihi itu ada tindakan nyata, mengajari, menegur anak-anak. Saudara, orang benar akan makan sekenyang-kenyangnya, tapi perut orang fasik menderita kekurangan. Ya, kebutuhan kita selalu akan terpenuhi ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak membiarkan kita, anak cucu kita juga ya meminta-minta. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, biarlah kita hidup menjadi orang yang benar, dan Amsal-Amsal ini memberkati kita semua di sepanjang hari, sepanjang minggu ini. Kita boleh berjalan bersama Dia dengan sungguh-sungguh, semakin hari semakin serupa dengan Kristus Yesus. Kita sama-sama bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat bagimu. Ucap syukur di pagi hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang Amsal-Amsal Salomo, sehingga kami dapat dimampukan untuk berlaku bijak. Kami serahkan kepada Roh Kudus yang memampukan kami berjalan sesuai dengan kehendak. Membawa berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang sakit, Bapak Inang yang dalam rumah sakit, Bapak Slamet yang dalam rumah sedang sakit, Bapak Sukacung, Bapak yang ada di rumah menanti proses operasi yang akan dijalani, anak Yolanda yang ada di Surabaya, Batu Empedu, anak Jeff yang mengalami keretakan tangan karena jatuh, kiranya Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Kami mau percaya kuasa-Mu tetap sama dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Mujizat-Mu masih berlaku buat jemaat Tuhan, buat anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan. Mau serahkan otoritas kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Apapun yang terjadi, ada proses Tuhan di balik segala sesuatu, ada kesaksian setelah kesembuhan mereka bahwa Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang bekerja atas kehidupan mereka. Tuhan, terima kasih Tuhan buat setiap jemaat Tuhan yang dalam pergumulan, dalam kekurangan. Kiranya Tuhan yang cukupkan, Tuhan yang memberikan pertolongan tepat pada waktu-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya ketika kami hidup benar, ada sukacita, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa itu melimpah dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih di pagi yang baru ini kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh pagi kami, dan seluruh hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Saudara, jangan lupa sebentar sore ada ibadah kaum wanita hari Rabu. Ada pada kaum wanita, dan kita akan sama-sama kembali di besok pagi jam 5 pagi Saudara, untuk memuji mempermuliakan nama Tuhan, menaikkan permohonan doa, dan mendengarkan benar firman Tuhan menjadi pedoman kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kalau ada konseling atau rindu bantuan doa, Saudara bisa sampaikan di WhatsApp saya 081233070685. Ya, sekali lagi 081233 070685, atau di Instagram GPD Philadelphia Ambulu di direct message, Saudara bisa kirim, atau messenger Facebook di GPD Philadelphia Ambulu, atau di messenger saya Yosua Semiring Meliala, atau datang ke gereja GPD Philadelphia Ambulu, Jalan Ayani 54 Ambulu.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.